Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-45 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas perbedaan dan persamaan pajak penghasilan pasal 15 dan pasal 4 ayat 2. Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu yang dimaksud, disebutkan di bagian penjelasan pasal 15, yaitu, antara lain. 1. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. 2. Perusahaan asuransi luar negeri. 3. Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi. 4. Perusahaan dagang asing. 5. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Tujuan dari penggunaan norma penghitungan neto adalah untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu tersebut. Pertimbangan kepraktisan, atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut. Wajib pajak tertentu sebagaimana dimaksud pasal 15 kemudian diatur dengan aturan setingkat peraturan Menteri Keuangan. Karena besaran penghasilan neto sudah ditentukan secara jabatan oleh Menteri Keuangan, maka kita sebenarnya bisa menghitung tarif efektif. Tarif efektif yaitu satu angka untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Contoh cara menghitung tarif efektif. Misal penghasilan neto 10%. Tarif pasal 17 adalah 22%. Maka tarif efektif adalah 10% dikalikan dengan 22% sama dengan 2,2%. Tarif 2,2% langsung dikalikan dengan penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Pasal 4 ayat 2 mengatur jenis-jenis penghasilan yang dikenai final. Final adalah metode penghitungan pajak penghasilan terutang. Kalau 15 menghitung pajak penghasilan terutang berdasarkan tarif penghasilan neto dikalikan dengan tarif pasal 17, maka pasal 4 ayat 2 menghitung pajak penghasilan terutang cukup mengalihkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif final. Tidak perlu lagi menghitung penghasilan neto berdasarkan pembukuan. Sedangkan di pasal 15 menghitung penghasilan neto berdasarkan tarif tertentu. Jadi, tarif pajak penghasilan final adalah tarif efektif, yaitu penghasilan bruto langsung dikalikan dengan tarif sama dengan pajak penghasilan terutang. Jadi, dilihat dari sisi cara menghitung pajak terutang baik pasal 15 dan pasal 4 ayat 2 final sama-sama menggunakan tarif efektif. Hanya saja beberapa ketentuan di pasal 15 ada yang menyebutkan tarif bahwa penghasilannya final, ada yang tidak disebut. Penyebutan ini dilihat dari sisi cara menghitung pajak penghasilan terutang sama saja baik disebut final, maupun tidak disebut. Selain itu, beberapa peraturan dari Menteri Keuangan langsung menyebutkan tarif efektif. Rumus menghitung tarif efektif sama saja yaitu tarif penghasilan neto dikalikan dengan tarif pasal 17. Tapi harus diingat bahwa tarif pasal 17 berubah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jika tidak disebutkan tarif efektif di ketentuan Menteri Keuangan, maka tarif pasal 17 tentu saja wajib menyesuaikan. Tetapi jika menyebutkan tarif-tarif efektif, maka walaupun tarif pasal 17 berubah maka tetap berlaku tarif efektif sebagaimana disebut di ketentuan Menteri Keuangan. Adapun tujuan penggunaan tarif final menurut penjelasan ayat 2 yaitu 1. Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat. 2. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak. 3. Berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. 4. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan 5. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Berdasarkan ketentuan tersebut walaupun tujuan pengaturan berbeda, tetap dari sisi penghitungan pajak terutang sama-sama untuk kepraktisan, atau untuk kemudahan. Selain pasal 4 ayat 2 mengatur jenis-jenis penghasilan tertentu, bukan usaha tertentu. Sehingga pasal 4 ayat 2 lebih umum karena bisa saja perusahaan yang dikenai pajak penghasilan umum memiliki jenis penghasilan final. Sedangkan pasal 15 lebih kepada pajak penghasilan badan di perusahaan tertentu. Dilihat dari pengaturannya, wajib pajak tertentu yang dikenai pasal 15 diatur dengan aturan setingkat peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan pasal 4 ayat 2 mengatur jenis penghasilan final dengan peraturan setingkat peraturan pemerintah. Satu tingkat di atas peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian menurut saya persamaannya adalah dilihat dari sisi metode menghitung pajak terutang.
Sedangkan perbedaannya lihat dari jenis penghasilan versus wajib pajak tertentu, dan level aturan yang mengatur tarif tersebut. Bagi saya, PPh final adalah tarif efektif. Sama-sama metode sederhana menghitung pajak penghasilan terutang. Harus diingat bahwa PPh final maupun tarif efektif tidak memperhatikan unsur keadilan. Kenapa? Karena penghasilan neto dihitung secara jabatan. Padahal bisa saja atas penghasilan bruto tersebut sebenarnya wajib pajak mengalami kerugian. Tetapi karena menggunakan tarif final, atau tarif efektif, maka tidak ada istilah kerugian. Semua dianggap memiliki penghasilan neto. Semua harus bayar pajak penghasilan. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.